Di mana ada Dina, di situ ada Amel. Itulah yang selalu dikatakan teman-teman kami. Ya, aku dan Amel memang sudah berteman sejak TK sampai sekarang. Kami sudah kelas 8 SMP. Kami sudah seperti saudara kandung sendiri. Kadang-kadang, teman-teman kami heran, bagaimana bisa Amel yang tombol dan cerewet itu bersahabat dengan aku yang pendiam ini, tetapi aku dan Amel tidak pernah mempermasalahkannya. Menurut kami, perbedaan ini justru membuat kami merasa dapat saling melengkapi satu sama lain. Din, pulang yuk, seru Amel dari depan kelas. Iya, bentar Mel, jawabku sambil mengobrak-abrik laci meja. Kamu lagi nyari apa sih, Din? Kok, sepertinya sibuk banget? Tanya Amel sambil berjalan mendekatiku. Nyari kertas Mel, warnanya biru, ada tulisannya. Ya elah Din, cuma kertas doang? Udah tinggalin aja, kamu masih punya banyak kertas kayak gitu di bindermu kan? Masalahnya, bukan di kertasnya Mel, tapi isi tulisannya, jelasku, sambil terus mencarinya di tas. Amel tidak berkomentar lagi. Kurasa dia sudah sangat bete hari ini, wajar saja, hari ini dia 2 kali dimarahi Pak Guru, gara-gara tidak bisa mengerjakan soal. Dan sekarang, ketika jam pulang, aku malah menyuruhnya membantuku mencari kertas, yang pasti dianggapnya tidak penting itu. Oh, ini bukan kertasnya, Din? Teriak Amel, sambil memungut secari kertas berwarna biru dari lantai. Kertas itu terlipat 2, sehingga tulisannya tidak terlihat. Aku mengambilnya dan membuka lipatannya. Yap, ini kertasnya Mel. Makasih ya, kataku sambil tersenyum. Ya, sekarang kita bisa pulang. Serunya. Din, hari ini, ke tempat biasa yuk, lagi bad mood nih, kata Amel yang sedang mengayuh sepeda. Ke biru yang fantastis? Boleh, pasti kamu lagi bete, gara-gara dimarahi Pak Guru tadi kan? Hehehe, kataku sambil tertawa kecil. Iya bener banget. Tahap apa kali Pak Bota itu? Celoteh Amel. Amel mengayuh sepedanya lebih cepat, sambil terus mengomel. Angin berhembus pelan menerbangkan rambut coklat pendeknya, sehingga mengenai pihak terkait. Jalan kecil yang kami lalui, sepi dan kosong. Di kanan kiri jalan, hanya terdapat hamparan sawah hijau yang membentang. Hanya suara kami berdua yang terdengar sepanjang perjalanan itu. Langit biru, awan putih, deru ombak dan kicau burung mengisi kesunyian di tempat ini. Matahari memantulkan sinarnya ke laut dan membuatnya berkilauan. Ditambah dengan pemandangan pasir putih, berhiaskan kerang beraneka warna. Inilah Fantastic Blue, tempat rahasia aku dan Amel. Tempat ini terpencil, dan hanya diketahui oleh kami berdua. Kami selalu pergi ke sana untuk bersantai, ataupun hanya sekedar bercerita. Tempat ini dipenuhi oleh warna biru yang sangat indah, karena itulah kami menamainya, biru fantastik. Kami langsung menghempaskan diri ke kebuntuan pasir putih yang bening. Kami berdiam diri, seraya memandang keindahan langit yang biru, hingga kemudian Amel memulai pembicaraan. Din, kertas yang kamu cari tadi itu, isinya apa sih? Kok sepertinya penting banget? Tanyanya, sambil melirik ke arahku, yang sedang ada di sampingnya. Oh, yang tadi, bukan apa-apa kok. Hehehe, jawabku. Ayolah, aku bisa jaga rahasia kok, Din. Kita kan udah sahabatan dari kecil, masa kamu gak mau ngasih tahu? Balasnya sambil bangkit dan duduk. Aku pun ikut duduk. Setelah berpikir, aku mengeluarkan secari kertas dari kantong rokku. Iya deh, aku kasih tahu, tapi kamu jangan ketawa ya, kataku pelan kepada Amel. Iya Din, swear deh, aku gak akan ketawa. Aku lalu memberikan kertas itu kepada Amel. Ia lalu membuka lipatannya dan dengan hati-hati. Ini lirik lagu ya Din? Tanyanya tak lama kemudian. Iya. Itu aku sendiri yang buat, jawabku ragu-ragu.
Oh, bagus loh liriknya. Kurasa, kamu cocok jadi penulis lagu. Hehe, kata Amel sambil tersenyum jahil. Beneran bagus, Mel? Tanyaku tak percaya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Sebenarnya, aku memang bercita-cita jadi penyanyi atau penulis lagu, bisikku pelan. Hah? Beneran, Din? Wah, aku ngedukung banget. Makasih, Mel. Hehe. Oh iya, aku juga punya satu impian kecil lagi. Lanjutku. Aku ingin membuat lagu tentang persahabatan kita berdua. Pasti bagus banget kalau dijadiin lagu. Amel langsung berdiri dan berteriak dengan semangat. Wah, ide bagus itu, Din. Jadi, kita bisa mengabadikan persahabatan kita di lagu buatanmu itu. Kamu memang cerdas. Kalau begitu, mulai besok kita latihan nyanyi dan buat lagu di sini ya. Kamu harus banyak latihan, Din, kan calon penyanyi masa depan, lanjutnya sambil tertawa. Kami pun terus membicarakan tentang impian kecilku itu, hingga matahari terbenam. Sejak hari itu, Amel selalu menemaniku latihan bernyanyi di Fantastic Blue. Aku memang masih malu untuk bernyanyi di depan banyak orang. Bahkan, bernyanyi di depan sahabatku sendiri pun, aku masih grogi. Tetapi, Amel terus menyemangatiku dan mendukungku dengan semangat. Ia bahkan mengusulkan agar aku bernyanyi menggunakan gitar saja. Aku menerima usulnya itu. Tapi sayang, harga gitar terlalu mahal, dan aku tidak mungkin bisa membelinya. Hari berganti hari, kami semakin sering latihan di tempat rahasia kami itu. Tetapi entah mengapa, aku melihat keadaan Amel dari hari ke hari semakin lemas. Wajahnya terlihat lesu, dan matanya berkantung, seperti kurang tidur. Di kelas dia juga jadi sering menguap, bahkan sampai saat pelajaran. Aku tidak tahu apa yang membuatnya sampai kurang tidur seperti itu, karena setiap aku menanyakannya, Amel selalu berkata baik-baik saja. Tetapi hal itu justru membuat aku semakin penasaran dan khawatir akan keadaannya. Din, hari ini kamu bawa sepeda kan? Aku tunggu di tempat biasa ya, kata Amel sepulang sekolah. Kebetulan hari itu aku memang piket, jadi tidak bisa pulang cepat. Tetapi biasanya, Amel akan menungguku hingga selesai piket, dan kami pergi bersama ke Fantastic Blue, tapi entah kenapa, hari ini Amel malah pergi meninggalkanku. Aku mulai merasa ada yang aneh. Ah, mungkin itu hanya perasaanku saja, kataku dalam batinku. Sehabis piket, aku segera pergi ke tempat istimewa kami berdua itu. Jalanan terlihat lebih sepi dari biasanya, tanpa kehadiran Amel. Tak lama kemudian, aku sampai di Fantastic Blue. Aku dapat melihat sepeda Amel dari distance, tetapi sepeda siapa yang satunya? Mengapa ada dua sepeda? Aku lalu melihat dua orang, berjalan di kebuntuan pasir putih itu. Itu Amel dan Fitri. Mengapa Fitri anak kelas 7 itu ada di sini? Padahal, tempat ini adalah tempat rahasia, yang hanya diketahui aku dan Amel. Apakah Amel membocorkannya ke Fitri? Ataukah kini, Amel sudah memiliki sahabat baru, dan akan meninggalkanku? Pikiranku mulai tidak karuan, dan aku tidak bisa berpikir jernih. Aku berjalan pelan mendekati mereka. Oh, hai Dina. Lama sekali datangnya. Sapa Amel sambil melambaikan tangan. Fitri hanya tersenyum padaku. Aku diam dan tidak membalas lambaiannya. Kutarik tangan Amel, dan kubawa ia agak menjauh dari Fitri. Mel, kenapa Fitri ada di sini? Aku coba menanyakan, setelah agak jauh dari tempat Fitri. Oh, Fitri? Dia hanya... Kenapa kamu membawanya ke sini? Timpaku lagi. Entah mengapa, aku tidak ingin mendengar penjelasan Amel. Aku terlalu takut. Bukankah ini tempat rahasia kita berdua? Atau kamu sudah tidak menganggapku sahabatmu lagi? Aku bertanya bertubi-tubi, tanpa memberi kesempatan kepada Amel untuk berbicara. Suaraku mulai serak,
dan mataku mulai berlinang air mata. Aku menghapus air mataku, dan berjalan menuju sepedaku. Aku segera menaiki sepedaku, dan mengayuhnya dengan cepat, meninggalkan tempat itu. Tanpa kusangka, ternyata Amel juga segera menaiki sepedanya, dan mengikutiku dari belakang. Ia terus meneriakkan namaku, tetapi aku tidak memperdulikannya, dan terus mengayuh. Kami berkejar-kejaran, di sepanjang jalan kecil yang biasa kami lalui itu, jalan kecil yang hanya bisa dilewati oleh satu mobil. Tak lama kemudian, Amel sudah berhasil menyusulku, dan kini berada di depanku. Tak heran, karena Amel merupakan atlet olahraga kebanggaan sekolah, yang tidak pantas bersahabat denganku, yang tidak ada prestasi apa-apa. "Dina, dengarin aku dulu," ucap Amel ke arahku. Ia terus mengayuh sepedanya tanpa melihat ke arah depan, hingga tiba-tiba, brak! Sebuah mobil sedan berwarna hitam menabrak Amel. Tubuh kecil itu terlempar ke pinggir jalan. Aku refleks mengerem sepedaku dan terjatuh. Aku melihat darah mengalir di jalan kecil itu. Jalan yang berwarna abu-abu itu kini berubah menjadi warna merah darah. Aku segera bangkit dan mendekati Amel, yang kemudian juga disampari oleh pengendara mobil yang menabraknya. Aku memandang tubuh Amel yang terbaring lemah di pinggir jalan. Wajahnya pucat, bajunya koyak, dan kepalanya bersimbah darah. Aku hanya bisa melihat diam, melihat keadaannya yang sudah tak berdaya. "Din." Aku tersentak mendengar suara itu. Amel masih hidup. Ia masih bisa berbicara. "Iya." "Aku di sini, Mel," jawabku pelan. "Sebentar lagi ambulan datang kok, Mel. Sabar ya. Kamu pasti selamat kok," kataku lagi sambil menggenggam tangannya dengan gemetar. "Din," bisiknya lagi. "Maaf ya, Din, aku sudah membuat kamu menangis, dan happy birthday ya," ucapnya lemah sambil tersenyum. Kemudian Amel menutup mata, dan aku tidak dapat merasakan tanda-tanda kehidupan darinya lagi. Tangan mungil yang kugenggam dari tadi, kini menjadi sangat dingin, sedingin es. Itulah kata-kata dan senyum terakhir yang diberikannya kepadaku, "Maaf dan selamat ulang tahun." Padahal aku sendiri lupa bahwa hari ini adalah hari ulang tahunku, tetapi Amel justru mengingatnya sampai akhir hayatnya. Aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku seperti tercekat dan tidak bisa mengeluarkan suara. Air mataku mengalir deras hingga ambulans datang dan membawa Amel ke rumah sakit. Amel sudah tiada, itulah kejadian menyakitkan yang harus kuhadapi saat ini. Kini, aku harus menjalani hari-hariku tanpanya. Tak ada lagi senyum dan tawanya yang ceria itu. Tak ada lagi orang yang akan menemaniku latihan menyanyi di Fantastic Blue. Kini semuanya harus kujalani sendiri, tanpa sahabatku. Hari ini, untuk pertama kalinya aku berada di Fantastic Blue sendiri. Tempat ini terasa begitu sepi dan sunyi. Tak ada lagi canda dan tawa yang biasanya mengisi kesunyian di tempat ini. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang memanggil namaku. Aku pun segera membalikkan badan. Terlihat, Fitri sedang berdiri dan membawa sebuah gitar di punggungnya. Ya, tidak mungkin itu Amel. Bodoh sekali, aku mengira suara yang memanggilku itu adalah suara Amel. "Din, ini hadiah dari Amel," sambil memberikan gitar di punggungnya kepadaku. Aku hanya terdiam tidak mengerti. Akhir-akhir ini, Amel selalu membantu keluargaku, mengerjakan sawah dan mengurus rumah, untuk mendapatkan gitar abangku ini. Ia sangat rajin, bahkan kadang bekerja sampai larut malam. Hari itu, di hari ulang tahunmu, dan hari terjadinya kecelakaan itu, sebenarnya Amel ingin memberikan gitar ini, sebagai kado untukmu. Tetapi aku lupa membawanya ke sekolah, jadi sepulang sekolah, aku segera pulang mengambil gitar ini, dan mengikutinya dari belakang. Gitar ini memang sudah lama,
Tapi suaranya masih bening kok, jelasnya. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Jadi, sebenarnya Amel tidak membocorkan tempat ini kepada Fitri, tapi Fitri yang mengikutinya dari belakang. Kalau saja hari itu aku tidak berprasangka buruk dan mau mendengarkan penjelasannya, mungkin kecelakaan itu tidak akan terjadi, dan aku masih bisa tertawa bersamanya saat ini. Aku pulang dengan membawa gitar dan surat kecil yang diberikan Fitri kepadaku. Aku membuka surat itu. Dear Dina, sahabatku. Selamat ulang tahun ya A. Din, gitar ini kuberikan sebagai kado ulang tahunmu, dengan harapan kamu bisa lebih dekat untuk mencapai mimpimu, yaitu menjadi seorang penyanyi dan penulis lagu. Maaf, aku cuma bisa memberikan gitar lama ini, hehe. Aku yakin, suatu saat nanti, impianmu pasti akan terkabul. Tetap semangat. Dengan cinta, Amel. Aku menitikan air mata membaca surat itu. Amel begitu antusias dengan impian dan cita-citaku itu. Ia bahkan rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk mendapatkan sebuah gitar untukku. Aku kemudian memanfaatkan impian kecilku untuk membuat sebuah kisah persahabatan tentang aku dan Amel. Aku mengambil secari kertas dan pulpen, lalu perlahan memetik gitar dan mencari nada yang tepat untuk lagu kami. Aku mulai menorehkan pulpenku ke kertas putih itu. Sahabat sejati, itulah kata pertama yang kutulis. Inilah sebuah lagu yang kuciptakan untuk Amel, sebuah lagu yang kuciptakan dari gitar yang Amel berikan. Lagu ini juga merupakan sebuah lagu yang berisi luapan kasih sayangku kepada Amel. Aku berharap suatu saat aku bisa mewujudkan impianku untuk menjadi seorang penyanyi dan penulis lagu, untuk diriku sendiri dan untuk sahabat sejatiku, Amel. Selesai. Yang air matanya sempat terjatuh. Kasih komen kalian di bawah ya.